maaf ya, izin bertanya, apa benar kalau misalnya minum es itu mempengaruhi haid jadi lebih lama, misalnya yang biasanya jadi 7 hari jadi 10 hari, jika 10 hari jadi 12 hari, itu benar? Oh iya, pertanyaannya itu aja? Iya, itu aja. Iya. Jadi makan es nggak ada hubungannya sama siklus haid ya. Tadi kan yang mempengaruhi siklus haid itu contohnya kayak tadi ya, pola tidur, pola makan, kayak gitu kan. Terus ada masalah dari apa? Penyakit yang menyertai gitu kan. Misalnya ada masalah di hipertiroid, hipotiroid, diabetes, hipertensi misalnya kayak gitu. Tapi kalau untuk minum es itu berpengaruhnya sih ke lambung ya, ke lambung, ke tenggorokan. Kalau misalnya ke lamanya haid tidak berpengaruh gitu. Jadi misalnya kalau minum es nih, misalnya esnya itu gulanya gula biang gitu kan, misalnya bukan gula asli, itu kan bisa bikin radang tenggorokan. Atau misalnya perutnya nggak kuat, lambungnya bisa bikin emahnya kambuh, misalnya gitu. Tapi kalau hubungan ke lama haidnya nggak ada hubungannya. Tuh. Jadi silakan makan es aja selama esnya itu sehat ya. Maksudnya nggak ada gula biang, nggak ada pewarna gitu. Nggak masalah insya Allah. Ya. Oh, kalau sekarang kan kebanyakan es-es yang itu dok ya gulanya memang banyak banget kan. Biasanya tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Itu juga mempengaruhi dong dok kayak gitu. Kemana ke siklus haid? Kalau siklus haid sih nggak ada hubungan, nggak. Oh iya, untuk pertanyaan yang sensitif nggak apa-apa kali Kak Dina, nggak perlu nyebutin nama, langsung japri chatnya langsung ke Kak Dina Japri gitu. Ya, kalau ya, yang boleh Japri kalau misalkan mau ditanyain nanti namanya kalau yang sensitif nanti nggak disebutkan ya. Boleh kalau ada yang mau nanya dan terlalu sensitif bisa Japri aja ya. Iya, si Arfi. Ini udah 3 pertanyaan, kita buka 3 pertanyaan lagi aja ya. Ya gimana dok? Ya boleh. Boleh ya. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Pelangi Mumtaz. Mana orangnya? Orangnya nggak nyaut. Mau di spotlight atau gimana? Kalau tidur siang itu berapa lama ya dok? Ya, kalau tidur siang itu berapa lama ya dok? Kalau yang dicontohkan Rasulullah itu qailullah setengah jam. Jadi kita misalnya waktu kita nih sekolah online pagi ada, terus jam 1 mulai lagi gitu, padat lah sekolah online misalnya. Nah sebenarnya kita hanya cukup untuk meluangkan waktu setengah jam buat tidur aja udah bisa maksimal lagi. Teman-teman mau lebih nggak apa-apa, misalnya mau 1 jam nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita nggak punya waktu yang banyak buat tidur siang, kita dengan tidur setengah jam aja itu insya Allah udah cukup gitu, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah ya. Rasulullah itu kan merutinkan qailullah tidur setengah jam setiap harinya. Nanti setelah kita bangun juga kita pikirannya lebih fresh, kita mau sekolah online lagi juga udah lebih maksimal lagi gitu kan pikiran kita. Sama bantu juga buat teman-teman mendapatkan kenaikan tinggi badan yang lebih. Ya, jadi gitu ya Pelangi, minimal setengah jam berarti kalau mau bobo siang. Minimal setengah. Kalau maksimalnya ada nggak dok? Maksimalnya tergantung waktunya. Karena kan kadang tidur siang kelamaan juga pusing. Kalau maksimalnya tanyanya sama Bu Rani, Din. Sama Bu Rani bebas. Iya, yang penting waktunya sholat asar bangun ya. Nah itu dia. Nah gitu. Ini ada 2 pertanyaan lagi nih. Pertanyaan dari Riyad. Riyad mau bacain sendiri gimana atau gimana? Makan bisa membuat kita tinggi. Ya, ada gangguannya nih sambil ngasuh. Iya. Ya, makanan yang bisa membuat tinggi ya. Ya Kak Dina nggak apa-apa Kak. Kak Dina mau matiin itu dulu videonya. Ya ntar Kak Dina lupa lagi mimiinnya tuh. Tutup dulu kameranya Kak Dina. Tutup dulu kameranya Kak Dina, nggak apa-apa.
Ya. Ya. Ya, jadi makanan apa yang bisa membuat kita tinggi ya, Kak Dina ya? Aku jawab itu Ya, dulu. Ya, kalau makanan yang buat kita tinggi, itu terkait ini ya. Misalnya kalau untuk kebutuhan tulang, kita kan butuh kalsium gitu ya. Teman-teman bisa misalnya minum susu, terus keju gitu kan. Terus kalau secara umumnya ya kita diet yang seperti biasa aja, yang misalnya tinggi protein, karbohidrat gitu kan. Terus sayur buahnya seperti itu. Jadi sih nggak ada makanan khusus buat tinggi sih. Yang penting makanan gizi seimbang aja. Gizi seimbang, terus olahraga teratur, terus tidur siang, misalnya gitu ya, terus tidak begadang. Misalnya itu adalah pola hidup yang sehat yang menunjang buat kita tinggi badannya maksimal. Nah, seperti kalau teman-teman udah rutin minum susu gitu kan, itu kan susu udah melengkapi gizi seimbang. Tapi misalnya nih saya biasanya nggak suka susu gitu kan, berarti kalau teman-teman mau tinggi, mulai sekarang harus dirutinkan minum susunya, misalnya gitu ya. Atau misalnya keju nggak suka ya mulai untuk konsumsi keju, misalnya seperti itu ya, yang tinggi-tinggi kalsium. Ya gitu, Riyad. Ada yang mau ditanyain lagi nggak, Riyad? Udah jelas atau ada yang mau tanyakan lebih lanjut? Nggak ada. Nggak ada. Ya, misalnya kalau laki-laki kan Riyad bisa sampai umur 19 ya, tinggi badannya masih bisa bertambah terus gitu ya. Riyad juga untuk olahraganya kayak basket, itu kan ada lompat-lompat tuh, masukin bola, bagus tuh buat bantu ke tinggi badannya. Ya. Kemudian Kak Dina? Ya, Nila ada dari Siti Nur Latifah Rahma. Dok, kenapa darah saat menstruasi ada yang menggumpal ya? Apakah hal tersebut normal? Ya, makasih Siti Nur Latifah Rahman. Jadi kalau misalnya kita menstruasi, ada yang menggumpal itu suatu hal yang normal. Jadi kan kadang ada yang menggumpal, kadang enggak gitu kan ya. Nah, itu kenapa menggumpal? Karena misalnya dia ada di dalam misalnya dia ada di dalam rahim kita kan dia ini yang meluruh gitu ya, meluruh, terus dalam proses meluruh dari rahim terus melalui liang vagina sampai air keluar, dia misalnya sempat lama di dalam ruangan itu. Darah sama darah saling bertemu kan, dia jadi akhirnya terbentuk bekuan ya gitu. Jadi akhirnya pas keluar pas kita misalnya udah proses keluarnya itu akhirnya terbentuk gumpalan, dan itu suatu hal yang normal karena pertemuannya darah ketika saling bertemu dalam waktu lama nggak langsung keluar gitu kan, dia akan menggumpal, jadi masih normal. Jadi kalau misalnya dia ada lama di rongga vaginanya, misalnya sampai akhirnya keluar gitu kan, itu jadi dia bisa menggumpal dulu, jadi keluar dalam bentuk gumpalan. Tapi kalau misalnya dia nih habis dari rahim ke vagina terus langsung keluar gitu kan, nggak sempat lama-lama di dalam, dia akhirnya bentuknya lebih ke cair. Seperti itu. Kira-kira udah jelas belum, Dek Siti? Nah, Dek Siti. Dek Siti ini ibu-ibu apa remaja ya? Nggak tahu nih. Manggil Dek Siti. Jadi normal ya, ada yang kalau misalkan keluar ada yang menggumpal ya. Iya. Kali menggumpalnya juga nggak banyak-banyak banget kali ya, Dok? Iya, paling kan menggumpalnya cuma kayak ini ya. Kayak misalnya ujung jari kecil-kecil. Yang penting teman-teman kalau ganti pembalutnya tiap 1 jam tuh, itu baru suatu hal yang mengkhawatirkan, harus segera konsultasi ke dokter. Tapi kalau misalnya menggumpal ini cuma pas kita lagi banyak-banyaknya, hanya beberapa hari aja, terus kita juga ganti pembalutnya itu bukan tiap 1 jam gitu kan, misalnya tiap 3 jam, itu kan masih normal. Jadi nggak usah khawatir ya. Ya, gitu. Nah, terus ada lagi nih, Dok, pertanyaan. Jadi kelebihan 1 nih, harusnya 3 pertanyaan. Nggak apa-apa. Dari ibu, ini ibu ya, ibu. Ini kayaknya Bu Tati nih. Tati ya. Iya, tetangga. Bu Tati mau nanya sendiri atau gimana? Ya, Bu Tati mau nanya sendiri. Tati. Nggak apa-apa, itu aja dokter mewakili. Karena anak saya kan nggak pernah tidur siang nih dokter. Gimana ya untuk kedepannya gitu? Apakah pengaruh nggak ke pertumbuhannya? Oh iya.
Ya, Ya. itu aja dokter, makasih. Ya, ya makasih Teh Tati. Ya, Jadi sama-sama. jadi kalau langsung jawab ya Kak Dina ya. Ya, langsung dijawab. Jadi kalau anak kecil yang nggak pernah tidur siang, pengaruh buat kedepannya bagaimana gitu ya. Insya Allah walaupun anaknya nggak tidur siang, hormon pertumbuhan dan akan tetap bekerja gitu ya. Jadi akan tetap hormon pertumbuhan bersama dengan hormon seks gitu ya, estrogen, progesteron, LH, FSH dia akan tetap bekerja sama untuk meningkatin berat badannya gitu. Jadi insya Allah tidak membuat jadi terganggu gitu. Tapi ketika kita bisa membuat anak kita tidur siang, maka itu akan menjadi lebih maksimal buat pertumbuhan tinggi badannya. Gitu. Jadi